Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sedulur, para sesepuh dimanapun berada, saya ingin memberikan sebuah amalan untuk mengembalikan orang yang pergi secara diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tunang gunung jati sesar bidatullah. Se'ulillahi lamul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembicaraan ini para sedulur, apakah suatu masalah itu perlu adanya suatu solusi? Terkadang pertanyaan ini saya ajukan juga di beberapa sedulur-sedulur yang lain, para kerabat-kerabat yang datang dan sowan bersilaturahmi ke Saumas 81. Apakah setiap masalah harus mempunyai solusi? Allah berfirman di salah satu surat, penggalannya itu adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, begitupun di balik kesulitan pasti ada peluang. Permasalahannya adalah di pertengahan. Sebelum Allah memberikan sebuah solusi itu, bukankah kita untuk memiliki yang namanya kesabaran dan tetap untuk berikhtiar? Di dalam pertengahan itulah kita senantiasa untuk selalu berdoa kepadanya agar solusi itu cepat dan mudah dimengerti oleh kita. Jadi pertanyaan tentang apakah setiap masalah harus ada solusinya? Iya, pasti ada solusinya, tapi sebelum menemukan solusi itu, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar? Sedangkan Allah berfirman di surat yang lain bahwa tilka ayatullahi nafsu alaika bilhaq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Bahwa Allah memberikan sebuah ayat-ayat ini dengan kebenarannya, dan Allah tidak pernah memberikan sebuah malapetaka kepada seluruh alam ini, termasuk diri kita. Kurang lebihnya seperti itu artinya para saudara. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Sedangkan setiap kejadian, misalkan orang pergi secara diam-diam, entah karena hutang piutang kah, entah karena kebohongannya menipu diri kita dengan cara misalkan meminjam uang, ketika sudah diberikan tak ada kabarnya, entah kemana perginya. Baik istri misalkan, kok tiba-tiba tidak ada kabar. Bisa kan terjadi seperti itu karena banyak yang sowan ke saya pribadi, banyak tentang masalah itu juga. Atau penipuan tentang dipercaya meminjamkan sertifikat, tapi ketika sertifikat sudah dipegang, entah pergi kemana dan meninggalkan hutang kepada diri kita. Bukankah kita termasuk orang-orang yang ceroboh? Para sedulur, jika itu terjadi, bagaimana Kang solusinya? Insya Allah
tetap kita bersyariat dan berikhtiar untuk mendapatkan suatu solusi yang cepat dan mudah. Orang bisa pergi karena berbagai macam alasan kompleks, karena perbedaan tujuan hidup, bosan, kekecewaan, atau mungkin karena kebohongan dan dia ingin menipu atau zalim terhadap diri kita. Kebohongan disebabkan oleh runtuhnya fondasi keimanan, keyakinan, dan rasa lelah emosional untuk melindungi diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Itu para sedulur, kenapa orang bisa pergi, banyak sekali faktornya. Ini sebagian kecil yang saya tangkap para sedulur. Lalu Kang, saya ingin sekali Kang bahwa orang itu kembali atau saya bertemu dengan orang tersebut karena dia telah menipu misalkan, karena dia telah entahlah kemana gitu tuh. Saya ingin ketemu dia Kang, bagaimana caranya? Yang pertama pasti para sedulur, kita harus sholat taubat. Mungkin sebab kejadian ini juga karena kita pernah zolim kepada orang lain. Ini akibatnya kepada diri kita pribadi, mungkin dikembalikan atau apapun jua. Tak salahnya jika peranan utama yang pertama adalah sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tahajud. Saya menganjurkan itu untuk melatih diri saya secara pribadi dan juga para sedulur ketika sedang melakukan sebuah ritual atau amalan-amalan yang sesuai dengan tujuan para sedulur. Itu yang pertama para sedulur. Yang kedua adalah membaca doa ini. Saya bacakan dan nanti saya lampirkan teks bahasa Arabnya para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Nadi alayyam majharul azaibin najdahu aunallaka fin nawaibi kulli hammin wa ghammin sayang jalib binabuwatika ya Muhammad wabuka itika ya Aliyun ya Aliyu ya Aliyu fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Anta ya Rabbi tasabi ala. Nah, titik-titik di sini silakan para sedulur ucapkan nama orang yang dituju. Lebih mantap kalau ada binnya para sedulur ya. Dilanjut para sedulur. Atif alayya wa aqbilili. Itu para sedulur baca doanya. Silakan para sedulur dibaca doa ini dengan kerendahan hati, dengan suara pelan dan lirih. Cukup sedulur dan Gusti Allah yang mengetahui dan yang mendengarkan. Karena doa yang benar itu adalah pelan-pelan, lirih, dan menghayati. Doa ini dibaca 30 kali para sedulur. Jadi diulang ya para sedulur ya tata caranya. Yang pertama adalah para sedulur mandi misalkan. Kang, kalau mandi oke nggak? Lebih bagus mandi dulu. Lalu sholat hajat, sholat tahajud, dan juga sholat taubat. 2 rakaat masing-masing. Lalu baca sholawat 11 kali.
Setelah baca sholawat 11 kali, para sedulur lalu melantunkan doa ini. Diulang sebanyak 30 kali. Setelah selesai, para sedulur bersolawat kembali sebanyak 11 kali. Lakukan ini, mudah-mudahan selama 7 hari. Insya Allah orang yang dituju akan sedulur temukan, niscaya dia akan balik misalkan ke rumah, baik lagi ke rumah misalkan, atau bertemu di mana, atau dia langsung menelpon sedulur. Wallahu alam bisawab, tata caranya seperti apa dan bagaimana caranya hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya sekedar berikhtiar di sini. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Yang sudah share, like, komen di dalam suatu komentar dan juga mensubscribe, saya ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ana munalan muni kula kang salah, mohon dikoreksi kembali, kula mohon ampura. Silakan yang mau bertanya melalui komentar, silakan nanti, insya Allah sebisa saya mampu untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.